آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel. Mari kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan orang yang selalu dan senantiasa meningkatkan bertakwaannya, hari demi hari semakin mantap imannya, sehingga kita semua menghadap kepada Allah dalam keangkatan iman yang mantap dan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi وجدنا وعملنا وعملنا وفضلنا وفضلنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat yang baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkuru lan padha nutura, padha nyebuto, padha ilingo, padha zikira sira kabeh Allah ing Allah katsiran kelawan akeh. La'allakum tuflihun, menawa sira kabeh tuflihun ing dadi wong kang bejo. Dalam ayat ini kita semua diperintah untuk selalu ingat dan ingat kepada Allah. Ingat seperti kemarin adalah ingat kepada Allah adalah merupakan satu ibadah yang paling
dikatakan ibadah yang paling utama. Kenapa kok bukan haji? Kenapa kok bukan puasa? Kok salatnya dinyatakan sebagai ibadah yang paling utama? Karena di dalamnya ada zikir kepada Allah. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, katanya puasa yang paling utama. Katanya ibadah haji lah yang paling utama. Katanya ibadah sholat lah yang paling utama. Kesimpulannya utama semua karena wajib semua. Haji ibadah yang utama karena mulai dari satu langkah dari rumah menuju Juanda, langkah demi langkah dosanya sudah ropok, satu persatu dosanya ropok. Kama yatanasaru waraqul sajari, sebagaimana kata Nabi rontoknya dedaunan dari pohon sampai Juanda, sampai di Jeddah, melakukan laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji katanya puasalah yang paling utama. Kenapa? Kata Allah, ibadah yang dilakukan oleh umat ini adalah milik dia, milik mereka. Sholatnya mereka. Ibadah hajinya sendiri. Tapi wasauli, puasa adalah milik aku, walaupun kalian yang melakukan. Tapi wasauli, puasa adalah milikku, kata Allah. Yang puasa adalah kita, tapi puasa milik aku, kata Allah. Oleh karenanya, ana ajizi bihi, aku yang akan membalas sendiri. Itu katanya puasa. Katanya sholatlah yang paling utama. Kenapa? Karena di dalam ibadah sholat itu mengandung zikir-zikir yang ingat kepada Allah. Jadi istilahnya keutamanya min haitsu, katanya anak pondok. Dari sisi apa? Dari sisi zikirnya adalah lebih utama sholat. Dari sisi bisa mengenang terhadap Abul Anbiya, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya punya guru, punya kiai di pondok. Saya pernah cerita memang ada seorang santri bertamu kepada kiai bahwa kersa jenengan bulan ngajengi rojak haji kula sing badhe bayar. Lah kalau panjenengan mau datang tamu, bos ajak haji gelem awakmu. Pokoknya lunas kabeh sak mulai ini karena tak kontrak dulu. Saya rasa dengan senang hati, tapi kiai tidak. Sita, aku takut. Aku biar itu ibadah haji pakai kapal laut. Jadi waktu ibadah haji pakai transportasi laut, kata beliau, tidak ada sholat yang ditinggalkan. Aku sakit takut. Lalu Pak pesawat saya kira-kira ada sholat yang ditinggalkan enggak? Nggih, wonten yai. Kak, kasih itu aku. Kenapa ya? Karena ada sholat yang ditinggalkan ketika terbang. Kata santri lanjut. Kan bisa dijamak takdim yai. Bisa dijamak wasol atau takdim atau takhir. Kakak harus aku kamilah. Lebih penting sholat daripada haji. Itu perspektif ulama tasawuf. Walaupun ternyata bisa dijamak dan bisa dikosor, beliau bilang kakak itu kenapa? Karena ada sholat yang ditinggalkan ketika terbang. Kira-kira beliau itu izin katanya sholatnya ditunda-tunda. Kalau kita
Mungkin kalau memang ada di rumah panjenengan besok Pak sampai tak jauh umpama kalau masih jamaah nanti poso, saya rasa masih seperti itu karena imannya setingkat iman saya. Kalau imannya setingkat imannya guru saya namanya Kiai Hasani bin Nawawi. Beliau itu Bapak Ibu pernah sholawat Nabi Mahallul Qiyam kan berdiri semua. Beliau tidak berdiri, duduk. Ya Nabi salam alaikum. Beliau masih duduk. Ketika selesai duduk semua dibisiki lana obat panjenengan pembuatan kau tidak berdiri. Kata berdiri ya apa? Wong lututin Nabi Muhammad ketemu lututku cari. Jadi beliau itu kedatangan Nabi lutut ketemu lututnya. Ya kan bisa berdiri ya Allah kan berdiri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tingkatan manusia ini adalah Allah yang menentukan. Jadi kembali bahwa waliullah ini secara keseluruhan ada dua. Satu al-muridun, dua al-muradun. Muridun dan muradun. Kalau muridun kewaliannya bisa diangkat sebagai kekasih Allah melalui ibadah, melalui zikirnya, melalui sholatnya, melalui sedekahnya, sehingga beliau menjadi orang yang tulus ikhlas. Ibadahnya karena memurnikan Allah, siapapun orangnya, tukang bendel bangka, tukang becak, tukang petanika. Tapi kalau sudah mencapai kondisi sudah tulus ikhlas, secara total bisa jadi dia diangkat oleh Allah menjadi waliullah, kekasih Allah. Seperti ulama-ulama yang ada itu kebanyakan ya begitu lah banyak kan antara yang secara dohir kasar mata muridun, berkehendak sendiri, beribadah sendiri dengan tulus ikhlas, kemudian dia menjadi orang yang bisa kasar mata melihat Nabi, mimpi Nabi, itu karena dari dibalik ibadahnya. Dan ulama yang ahli ibadah dan kewaliannya sudah bisa ulama kewaliannya sudah bisa dibuktikan, dalam artian bukan kehendak sendiri dia ingin menjadi wali, tapi karena diangkat oleh Allah menjadi wali. Cerita lagi, dan masih cerita masih dari Sidogiri. Kiai kedatangan tamu khadam, dulu khadam bukan baik. Kok turun ayo di tangan itu rambutan, seperti saya pernah cerita juga. Pangan Yai saniki Ramadan, Yai kula kasih siang bos. Masih aku ya bos. Ayo pangan Yai ambil sendiri Ramadan siang hari makan rambutan. Tamunya santrinya itu kok poso Ramadan makan rambutan. Ayo pangan. Akhirnya karena disuruh panganan, karena disuruh kiai makan Ramadan siang hari ada rambutan. Ini lumayan lah satu atau satu. Setelah dimakan Bapak Ibu, singkat cerita, rasanya rambutan itu tidak seperti rambutan di dunia. Iki rasa apa? Iki rambutan apa? Dan ada, tapi lezatnya, enaknya jauh lebih nikmat daripada rambutannya. Ini panganan itu poso kalau Yai, itu toko swarga itu. Kalau dia bilang toko swarga, sampai singkat pulang, sampai ke rumah, rasanya rambutan itu 100% belum hilang dari lidah. Sampai 10 hari, sampai sebulan,
rasanya masih lengket di lidah itu tidak berkurang sedikit pun. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai meninggal dunia, rasanya rambutan itu ada di lidah itu. Itu diantara sebagai bukti kewalian seseorang itu bisa dibuktikan dan bisa ditunjukkan, walaupun kadang-kadang memang tidak sengaja. Bila dilihat dari perspektif fikih, bahwa memang tidak batal, Pak. Kalau memang itu buah-buahan, makanan atau apapun minuman dari surga, sampai yakin waktu Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Dia yakin, sampai sing masak bojo iki ambek, wah iki yakin sama swarga. Pacar rasa lode rambutan gak rasa rambutan bahan itu semuanya namanya lode, tak rasa lode tutup swarga itu ya, swarga untuk istri kita. Artinya walaupun dulur kita, saudara kita tidak percaya semacam itu, cari sopo ono wong ketemu Nabi sudah meninggal, itu adalah bid'ah, itu adalah bla 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 sebagainya. Tapi kenyataannya ada dan terjadi itu. Apalagi kewaliannya yang terkenal Syekhona Holil Bangkangwis, sampai lihat sendiri di YouTube kewalian Syekhona Holil banyak itu. Dan itu sangat bergantung terhadap zikir yang dibaca. Zikir, ada zikir yang di dalam sholat, ada zikir yang di luar sholat. Ya wali bagaimana? Tapi saya tidak meremehkan baik dengan tidak meremehkan. Tapi ketika Allah Akbar sholat, kalau itu sholat, iya ingat utang, ingat masalah anak dan sebagainya di dalam sholat kita, ya mungkin sulitlah menjadi orang yang menjadi wali Allah. Kenapa? Karena sholat kita masih ngelencer sholatnya. Pikirannya sih ngelencer, sulit sekali. Jadi ada lagi dibuktikan bahwa kiai saya itu takbir Allahu Akbar, situ kata Kak mari-mari lek Kak ketok Ka'bah langsung dari dalam mriko Akbarnya ndak lanjut seperti Bakulung lah istilahnya. Bakulung itu kan melihat Ka'bah dari ini belakang masjid, dari dalam masjid delok tombol itu Ka'bah itu jarine sapa sing gawe mihrab, sing buat mihrab iki minceng itu lagi lurus ketok Ka'bah, itu namanya Bakulung. Terjadi, percaya terserah, tapi terjadi. Itu namanya kewalian seseorang yang bisa muridu, bisa muradun, yang memang diciptakan oleh Allah, dikehendak oleh Allah. Kalau Allah yang berkehendak, apanya yang nggak bisa? Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Apapun hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, karena memang Allah yang maha fa'alul lima yu'amur, mudabbirul umur dan sebagainya. Allah punya sifat seperti itu. Kembali kepada zikir, karena zikir itu memang menjadi fasilitas ketakwaan kita kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah adalah menjadi fasilitas. Coba Bapak Ibu ya, coba sampai sama saya juga akan mencoba. Ketika sholat, doanya diangan-angan. Kalau panjenengan ngerti maknanya sholat, mulai usulli sampai assalamualaikum sampai konsentrasi, fokus maknanya, itu lama-lama sampai nanti akan menjadi wali. Ya kalau nggak fokus ya wali, tapi wali nikah nanti jadi wali nikah, lek bojone nang anak sampai nikah. Tapi katanya Imam Ghazali, bila seseorang dalam sholatnya tidak khusyuk secara totalitas dari usul sampai assalamualaikum, minimal ada 3 yang sampai khusyuk. Karena memang sholat yang paling utama adalah sholat yang usul sampai assalamualaikum itu.
Ingat Allah, maka kadang hilang rasanya dunia ini. Seperti para sahabat Nabi dulu, ada salah satu sahabat Nabi pahanya ketancap jembaring atau panah, ketancap panah. Karena panahnya itu ujungnya gini Pak ya. Jadi kalau dicabut dagingnya ikut itu. Tapi dibiarkan di belakang, di ujung pangkal ini ada juga hal yang bisa merusak dan merobek. Oleh sahabat yang lain, sisi tak cabut tadi. Katanya beliau, otor sih, aku tak sholat. Engkau tempat sholat sampai cabut. Allah, ketika sholat hilang pikirannya itu. Dunianya hilang, Allah saja. Sehingga ketika panah yang menancap dicabut itu tidak merasa. Saking khusyuknya. Kalau kita tancap, itu panah, ya, kain-kain macam rumah sakit itu. Jadi kita cabut itu mesti ada bagian daging yang katut coplok itu ketika dicabut. Itu beliaunya tidak merasakan sakitnya ketika dicabut karena sedang sholat. Ya jauh lah dengan sholat kita, tapi mungkin nggak mungkin sekali. Bisa nggak kita? Bisa. Apa nggak bisa? Beliau juga sesama manusia, kita juga manusia. Bisa nggak? Bisa. Ya coba aja. Tapi ya khusus mesti, kalau nggak khusus ya sampai panah menancap, sampai sujud ke bantaran terbentuk ya itu kembali kepada lagi-lagi kepada dzikir. Dalam Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang memang khusyuk ketika sujud, ada orang yang dirinya lebih dekat kepada Allah daripada sekedar dari urat nadinya sendiri. Diri kita kan harus urat nadi, saya dengan urat nadi. Kalau orangnya khusyuknya mentok, maka lebih dekat dirinya kepada Allah daripada dirinya sendiri dengan urat nadinya sendiri. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita itu lebih dekat kepada Allah bila dibandingkan dengan urat nadi. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi kita kan punya urat nadi. Jadi ketika digoreng orang nyembelih kambing atau sapi itu kan muncul darah itu karena urat nadi. Banyak urat nadi itu sehingga dikatakan orang yang khusyuk, yang pol istilahnya, maka dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan dirinya dengan urat nadinya sendiri. Ya kok coba jago itu doa itu langsung kabul Pak. Kenapa? Ya lebih dekat kepada Allah daripada dari sekedar urat nadinya sendiri. Jadi kembali bahwa kita mesti belajar. Artinya mohon maaf sekali, saya tidak meremehkan panjenengan. Bukan cerita itu tadi adalah panjenengan, tidak. Saya ya soalnya kadang saya ngalami itu. Jadi di sini wadkurullaha, zikirlah kalian semua kepada Allah katsiran, dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan adanya zikir yang banyak itu kita bisa beruntung dunia sampai di akhirat. Qala Allah Ta'ala, dan menjadi kuasa Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat, itu ila qaulihi, itu panjang sekali Pak. Ila qaulihi, kalau di kitab itu ila anqal ya. Jadi innal muslimina wal muslimat ila dirihi sampai wadzakirina Allah katsiran, karena wadzakirina itu adalah ataf kepada innal muslimina, karena di sini wadzakirina bukan wadzakiruna, tapi wadzakirina karena memang awal ayat yang dibaca adalah innal muslimina adalah maksud dengan inna, dinasabkan dengan inna. Kepanjangannya begini kira-kira, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was
ditulis pendek, ujung dan pangkalnya saja yang ditulis. Innal muslimina seluruh bira-bira muslim wal muslim, muslim lanang wal muslimat lan bira-bira muslimat. Bla terus wadakirina lan seluruh bira-bira wong kang eling nang Allah. Kathirun kelawan akeh wadzakirat lan bira-bira wong wadon kang zikir ing Allah. Semua Pak, bukan hanya yang laki-laki, pokoknya zikir ing Allah. Apa janjinya ketika kita orang laki-laki atau perempuan zikir kepada Allah? A'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada pokoknya misalkan subhanallah Allah lahum malim wadzakirina wadzakirat maghfiratan nyawisakan menyiapkan maghfiratan pengampunan wa ajron dan pahala aziman yang besar. Orang-orang yang zikir kepada Allah baik laki-laki atau perempuan, Allah menjanjikan kepada kita menyediakan pengampunan dari Allah. Maghfiratan itu Bapak Ibu penting dan penting sekali bagi kita. Saya utamanya, artinya orang-orang yang jenis menungso mesti banyak dosa pasti. Oleh karenanya butuh zikir kepada Allah, dan di balik zikir itu Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Dosa-dosa kita ini yang sebesar gunung sekalipun, kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan ummati ummatun marhubatun marhumatun, umatku adalah umat tersayang, kata Nabi. Umatku adalah umat yang tersayang, terkasih, yang kita di antaranya. Yadkhulu quburahum bidunubin kal jibal. Mereka itu masuk ke alam kubur membawa dosa yang kuat. Saking gak ngerti berdua. Sampai mengerti dosa saya, kok ya masing-masing punya dosa yang tahu ya kita sendiri. Tapi mudah-mudahan kita masuk kepada sabda Nabi tadi, umatku umat terkasih, mereka masuk ke alam kubur dengan dosa yang sebesar gunung, kata Nabi. Tapi yakhruju minhu atau minal kubur maghfurun lahu. Tapi kita nanti dikeluarkan dari alam kubur, ternyata dia sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya Allah, enak enggak? Ya enak lah. Memang itu yang dicari. Dosa ini mulai si cilik, apalagi zaman dewasa, biar Bapak Ibu. Kalau ingat pada masa-masa usia SMP dulu di kampung, ngeri rasanya. Sholatnya bagaimana, ditinggalkan apa enggak, masuk kepada orang tua bagaimana, kepada pergaulan bagaimana, eling kabeh. Tapi mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang diceritakan Nabi tadi itu, masuk ke alam kubur itu dengan dosa yang seperti gunung, keluarnya maghfurun, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau sudah begitu, wa ma ba'dahu aisar. Maka setelah lulus di alam kubur, untuk melanjutkan proses masuk surga itu gampang. Kalau di kuburannya ringan. Tapi kalau sudah di alam kubur sudah rekoso, rumit, itu masuk ke wa ma ba'dahu asyad, kata Nabi. Maka untuk proses selanjutnya masuk surga itu wangil sekali, ya rokok jadi naudzubillah. Udah menokso ini Bapak Ibu, akhirnya cuma itu yang diharapkan, yang cuma itu. Sering saya sampaikan pada kesempatan seperti ini, menokso ini kita umat Nabi punya minimal 2 kebutuhan Bapak Ibu untuk menjadi orang yang selamat dari siksa Allah. 1, rahmat dan kasih sayang. 2, as-syafa'atul uzma dari Rasulullah. 1, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang kedua, syafaat yang agung dari Nabi. Wis loro sampean dapat. Swarga sampean, temen gitu. Tapi untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dan syafa'atul uzma ini tidak segampang membalikkan. Apa caranya? Bagaimana caranya?
ikuti perintah Allah, jangan lakukan pelanggaran atau hal-hal yang dilarang, ikuti sunnah Rasul, perintah Rasul lakukan, plus perbanyak baca sholawat dan banyak zikir kepada Allah. Sholat hal-hal yang diperintah Nabi, diperintah Allah, jangan ditinggalkan, banyak zikir, banyak sholawat, insya Allah suara. Ya, gak pernah sholat, ngurung-ngurung jalur selamat. Ya kafir orang jalur selamat. Orang nomor togel itu Bismillah tepat. Orang berangkat mau nyolong, pun datang ke omong Bismillah selamat. Itu loh. Iya, siapa yang tidak ingin selamat? Selamat kita adalah mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, plus mendapat syafaat dari Nabi. Itu paling untung yang menungso. Konsepnya gampang. Ojo mengilangi baca sholawat sing wakeh. Perbanyak baca sholawat. Jangan tinggalkan perintahnya, jauhi larangannya, banyak zikir, banyak sholawat. Konsep itu. Seperti apa? Tele-tele. Banyak sekarang di mbah saya pinter, mbah Google, zikir dan orang klik, tinggal baca saja. Syukur-syukur panjenengan minta amal-amal itu dari kiai kita, Pak Yai ya udah pasti dikasih, nanti lakukan. Jadi konsep yang pertama tadi saya ulangi, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau kepada Allah dan Rasul, kemudian perbanyak baca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, dan aturan yang diajarkan Nabi ya lakukan, sing diperintah lakoni, sing dilarang jauhi. Insya Allah masuk kategori kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku mlebu surga. Wes sampean paling ikut kira-kira nanti ketemuan Bapak Ibu di surga itu nanti anjang sana Bapak Ibu. Duh, iki biar sing moco dek macam apa itu katanya. Lek selamat, tak selamat ya. Kang Rewu, Kak Iling nang katanya nyopong nang wong Pak. Sampai selamat ketemu. Ayo mana tulis katanya begitu. Amin Allahumma. Udah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita itu tidak dicabut-cabut sampai meninggal dunia. Dan bagaimana doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan kau selewengkan, jangan kau penggokkan, selewengkan qulubana, hati kita, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah hatiku ya Allah. Kita sekarang sudah dapat hidayah, sholat sudah, puasa sudah, semua dilakukan. Yang larang tidak, itu namanya hidayah. Mohon kepada Allah jangan dicabut ya Allah sampai nanti aku mengharap Engkau ya Allah. Kalau memang itu doa Rabbana la tuzigh qulubana itu diterima oleh Allah, insya Allah iman kita, hidayah kita yang telah diberikan oleh Allah tidak akan dicabut-cabut sampai meninggal dunia. Dalam artian meninggal dunia menghadap kepada Allah dengan membawa hidayah atau membawa iman. Amin Allahumma. Iman itu pokoknya adalah sholawat, perbanyak sholawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua orang yang hina-hina kita, semoga bisa berharga diri kita ini dengan zikir, dengan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, dan as-salatu rahmah, sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata Allah. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt ifadna min al-afati wa la taqabbal rahmatika amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan
شر ما استعاذك منه سبحانك البلاء ولا حول ولا قوة رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بك الفاتحة.